Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lemrian Jasprisai dengan NIM 215504494. Terus yang saya hormati Ibu Indah Rohyani, SEMSI selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya akan menyampaikan judul penelitian saya, yaitu tentang pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen guru di Manpat Kebumen. Daftar isi ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan bab 2 ada kajian pustaka, penelitian terdahulu, tinjauan teori, model empiris, hipotesis, dan ada bab 3 metodologi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan instrumen data. Bab 1 latar belakang. Latar belakang penelitian. Era globalisasi saat ini, institusi pendidikan formal mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia berkualitas di masa depan. Salah satu pihak yang berpengaruh sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia adalah keberadaan guru sebagai pendidik dan pengajar yang akan mengarahkan anak-anak bangsa ke arah yang benar dan tepat. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar. Komitmen guru mengacu pada dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab guru terhadap tugas-tugas profesionalnya. Komitmen ini mencakup berbagai aspek seperti keinginan untuk terus meningkatkan kompetensi, kemauan untuk menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran, serta kepedulian terhadap perkembangan akademik dan karakter peserta didik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena komitmen guru pada Manfaat Kebumen, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan komitmen guru di lingkungan sekolah. Adapun fenomena yang terjadi pada guru Manfaat Kebumen dari hasil wawancara, yang pertama, terdapat beberapa guru yang masih bertahan lebih dari 5 tahun. Guru bersedia bekerja di luar waktu dan respon guru baik ketika diberikan pekerjaan atau program tambahan. Dan yang kedua, kepala sekolah mengajak para guru untuk bekerja sama mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi akademik dan membentuk karakter siswa seperti adanya pembinaan khusus kepada guru. Dan yang ketiga, adanya pertemuan rutin di mana setiap guru diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau saran terkait proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Ini dilakukan setiap hari Jumat. Yang keempat, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh guru untuk mengajar tersedia dan berfungsi dengan baik dan juga hubungan baik antar rekan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, ini ada data kehadiran, itu dari tahun 2022 sampai 2024, di mana persentase kehadiran pada tahun 2022 yaitu sebesar 75,40% dan persentase ketidakhadirannya sejumlah 24,60%. Pada tahun 2023, persentase kehadirannya itu sebesar 86,98%. Dan persentase ketidakhadirannya itu sebesar 13,2%. Lalu pada tahun 2024, persentase kehadiran meningkat sebesar 89,14% dan persentase ketidakhadiran sejumlah 10,86%. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami pengaruh terhadap komitmen guru. Peneliti seperti Afriyadi F, Nasien D, Marlina tahun 2023 bahwa variabel lingkungan kerja terhadap komitmen guru dan Open, SM Agung, dan Yudana, LM tahun 2020 bahwa variabel kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen guru, menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model menunjukkan pengaruh yang kuat mampu menjelaskan sebesar 74,6% terhadap komitmen organisasi. Namun, meskipun kontribusi yang signifikan ini, terdapat beberapa kekosongan yang belum terisi dalam literatur. Yang pertama, keterbatasan penelitian sebelumnya. Meskipun ada penelitian yang membahas pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap komitmen guru, masih terdapat sedikit penelitian yang menggabungkan ketiga variabel, yaitu kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja secara bersamaan dalam satu variabel komitmen, khususnya di Manfaat Kebumen. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian ini untuk memahami interaksi antara ketiga variabel tersebut. Yang kedua, banyak penelitian sebelumnya mungkin dilakukan
di konteks yang berbeda, baik dari segi geografis maupun budaya. Penelitian ini berfokus pada manfaat kebumen yang mungkin memiliki karakteristik unik yang tidak ditangkap dalam studi sebelumnya. Ini membuka peluang untuk mengeksplorasi bagaimana konteks lokal mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dan yang ketiga, dengan adanya perubahan dalam lingkungan kerja akibat perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan, ada kebutuhan untuk mengevaluasi kembali bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi komitmen guru. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana lingkungan kerja yang berubah mempengaruhi komitmen guru, khususnya di manfaat kebumen. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Rumusan masalah kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Rumusan masalah ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Rumusan masalah keempat, apakah kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Batasan masalah komitmen guru, di sini saya mengambil indikator menurut Newstrom dalam Wibowo 2015. Yang pertama ada komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif. Untuk kepemimpinan transformasional, di sini saya mengambil indikator menurut Tichy dan Devana dalam Pearson dan Newstrom tahun 1996. Yang pertama ada agen perubahan, mempercayai bawahan, digerakkan oleh nilai atau value driven, pembelajar sumber hidup, kemampuan mengatasi kompleksitas, dan visionaris. Bentuk budaya organisasi di sini saya mengambil indikator menurut Robbins dalam Sugiono tahun 2014. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian pada detail, berorientasi pada hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, agresif, dan stabilitas. Untuk lingkungan kerja, di sini saya mengambil indikator menurut Rahmawati et al. Tahun 2020. Yang pertama ada pemandangan, ketersediaan bahan kerja, tersedianya tempat istirahat untuk bersantai, tersedianya tempat ibadah keagamaan, dan ketersediaan sarana transportasi. Dan yang keenam ada hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, kolaborasi antar karyawan, kerjasama antar karyawan harus dijaga dengan baik. Penelitian terdahulu di sini saya mengambil 6 penelitian terdahulu. Tinjauan teori, komitmen menurut Colgate tahun 2011 adalah keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen terhadap organisasi menjadi salah satu faktor penentu apakah ia ingin tetap menjadi anggota organisasi atau ia berupaya untuk keluar atau mencari pekerjaan di organisasi lain. Kepemimpinan transformasional menurut Wibowo tahun 2020, kepemimpinan transformasional adalah perspektif kepemimpinan yang menjelaskan bagaimana pemimpin mengubah tim atau organisasi dengan menciptakan, mengomunikasikan, dan membuat model visi untuk organisasi atau unit kerja dan memberikan inspirasi pekerja untuk berusaha mencapai visi tersebut. Budaya organisasi menurut Sutrisno dalam Indrasari tahun 2017, budaya organisasi merupakan sistem nilai-nilai atau value, keyakinan atau belief, asumsi-asumsi, assumption, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah di organisasinya. Lingkungan kerja menurut Rahmawati et al. Tahun 2020, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang melingkupi karyawan dalam bekerja, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat mempengaruhi mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Model empiris. Yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap komitmen guru, budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen guru, lingkungan kerja berpengaruh terhadap komitmen guru, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap komitmen guru. Hipotesis. Pertama, kepemimpinan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Hipotesis kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Hipotesis ketiga, di lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Hipotesis 4,
Kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap komitmen guru di manfaat kebumen. Bab 3. Metodologi penelitian. Objek penelitian menurut Sugiono tahun 2019, objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap sebagai variabel independen dan komitmen guru sebagai variabel dependen. Subjek penelitian. Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran Kamus Bahasa Indonesia tahun 1989. Subjek penelitian ini merupakan pelaku ataupun orang untuk memberikan informasi ataupun diteliti mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian adalah guru yang mengajar di manfaat kebumen. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar pada manfaat kebumen, yaitu sejumlah 44 orang. Sampel menurut Sugiono tahun 2013, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristiknya yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih. Dengan kata lain, sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai penelitian. Jenis dan sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek atau penelitian dari hasil pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa sehingga data tersebut tergolong data orisinil. Menurut Sugeng tahun 2020, data ini diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu guru yang mengajar di manfaat kebumen dengan cara memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada responden mengenai kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen guru. Data sekunder adalah jenis data yang bukan diperoleh langsung dari subjek atau objek yang diteliti, melainkan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengolahnya, menurut Sugeng tahun 2020. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data atau catatan yang diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh dasar teori yang berhubungan dengan kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner. Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap subjek penelitian melalui pembagian kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja, serta komitmen guru. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti merancang dan mengedarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada responden untuk memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Studi pustaka atau tinjauan literatur yaitu mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara. Menurut Nasir tahun 2013, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan tatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.